teman-teman dan saudara sekalian, kali ini kita akan kembali melihat satu cuplikan video di mana seorang murtadin tinggalkan Islam dan cerai dengan istrinya. Karena itu mari kita saksikan dulu. Ya, silakan Bang, Kristen atau bukan Bang? Saya awali bismillah Bang, saya akhiri dengan haleluya Bang. Oh, awali dengan bismillah, tapi bismillah kan dengan menyebut nama Allah. Kan dalam bahasa Ibrani Beshum Elah Yisrael, Beshum Elah Yisrael dengan menyebut nama Allah. Kekristenan di timur itu selalu menggunakan itu. Kenapa kamu mengakhiri dengan haleluya? Karena saya dalam keimanan saya dulu itu saya percaya Al-Quran, makanya saya jadi keluar dari kepercayaan saya lama karena saya percaya kepada Al-Quran itu sendiri. Alasannya kenapa Anda tidak? Apakah di dalam keimanan Anda yang lama Anda tidak menemukan damai sejahtera atau menemukan keselamatan gitu dalam ketika Anda membuka kitab kamu, kepastian keselamatan? Mungkin kalau saya jawab simpel ya Bang, karena saya tidak mau istilahnya membahas istilahnya kepercayaan saya lama. Tapi mungkin saya jawab simpel ya. Kalau kepercayaan yang lama itu adalah kenikmatan. Tapi kalau kepercayaan saya sekarang keselamatan. Jadi saya milih keselamatan itu. Jadi tadi dia katakan bahwa dia percaya Al-Quran, makanya dia tinggalkan Islam. Lah, gimana sih ceritanya percaya Al-Quran tapi tinggalkan Islam? Ayo teman-teman coba kita pikirkan. Mungkin ada jawaban dari teman-teman. Dan berikutnya dia katakan juga, kalau di kepercayaan yang lama hanya kenikmatan, tetapi di kepercayaan yang baru atau dalam Kristen adalah keselamatan. Ya seperti apa? Mungkin kalau mengenai kenikmatan saya tidak paham, tapi kalau bicara keselamatan, ya sudah pasti dalam kekristenan adalah kepastian keselamatan itu sudah pasti. Ketika setiap orang mengaku dengan mulut bahwa Yesus adalah Tuhan dan percaya dalam hati bahwa Allah telah bangkitkan dia dari antara orang mati, maka dosanya diampuni dan diselamatkan. Dalam Roma 10 ayat 9. Oke, kita lanjut dulu. Seperti apa penjelasannya dalam kesaksian ini? Jawaban yang cukup indah, bagus. Haleluya, puji Tuhan. Selamat datang di kebenaran, Bang. Mau ngapain lagi kita? Memuji Tuhan aja, saya nggak bisa ngomong apa-apa lagi. Iya. Ketika jadi, satu orang bertobat, di mana malaikat di surga itu akan bertepuk tangan. Puji Tuhan. Jadi gini Bang, mungkin saya sampaikan, tapi saya tidak menyinggung yang lama ya. Tapi mungkin Bang RK bisa lihat di situ di surah Al-A'raf 187. Jawabannya itu nanti Al-Zukhruf ayat 61. Itu aja, nggak usah kita buka ya. Tapi Abang tengok aja di situ. Kenapa saya murtad? Gara-gara itulah Bang. Oke, siap. Jadi di situ lagi surah At-Taubah, surah At-Taubah ayat 31. Jelas di situ ada dua kalimat ya. Jelas di situ Tuhan itu sebetulnya Isa dan Al-Masih. Di surah At-Taubah itu adalah Tuhan itu di dalam Al-Quran itu hanya Allah dan Al-Masih. Jadi jelas di situ. Jadi kita nggak bisa apa ya. Mungkin kalau kita membahas itu kan nggak level kita karena udah keluar kita di situ. Takut kita nanti di apa penista. Jadi saya murtad. Ya, jadi ternyata dia murtad itu karena membaca ayat Al-Qur'annya sendiri. Ya, itu yang membawa dia masuk dalam kekristenan. Dia membaca, ada berapa ya? Ada 3 ayat Al-Qur'an tadi yang dia katakan yang membuat dia tinggalkan Islam. Dan ya, dia mengatakan bahwa dalam surah apa tadi ya? Saya lupa. Dia mengatakan bahwa Isa Isa itu adalah Tuhan sendiri, makanya dia dikatakan Al-Masih. Ya, orang-orang seperti ini adalah orang-orang yang sadar bahwa mereka yang dulunya hanya bisa baca bahasa aslinya, bahasa Arabnya, tapi tidak tahu maknanya, kan percuma. Kalau baca Arabnya dan mengerti artinya, mungkin mereka akan disadarkan seperti abang yang ini. Dan luar biasa abang ini, ya puji Tuhan lah, dia mulai sadar dan ia tidak mau membahas panjang kali lebar lagi apa yang sudah ia lupakan atau apa yang sudah dia tinggalkan. Dia tidak mau membahas lagi. Oke, baik, kita lanjut dulu. Saya murtad dari Islam karena saya percaya kepada Al-Quran. Nah, perbedaan saya tidak percaya saya tafsir atau apa hadis itu saya tidak percaya. Cuma ya, dia murtad karena percaya Al-Quran. Kembali lagi pertanyaan di awal tadi, murtad karena percaya Al-Quran. Lah, gimana sih logikanya? Bukankah ketika percaya Al-Quran tetap menjadi Islam? Kok ini terbalik? Percaya Al-Quran malah tinggalkan Islam.
Yuk kita lanjutkan seperti apa penjelasannya. Al-Quran saja. Apa yang dikatakan oleh Al-Quran, disuruh saya membaca Taurat dan Injil, saya ikuti. Karena sudah ada perintah di dalam Al-Quran itu sendiri. Nah, kenapa saya tidak percaya kepada tafsir? Karena itu manusia yang buat. Nah, itu perbedaan saya, Bang. Jadi saya minta terima kasih kepada Tuhan Yesus bahwa dia sudah diambilnya aku sebagai anaknya. Oke, jadi karena Al-Quran menyuruh dia baca Taurat dan Injil, maka dia tinggalkan Islam. Tapi di sisi lain dia tidak percaya tafsir karena tafsir itu adalah buatan manusia, kata-kata manusia. Tapi kalau Al-Quran itu adalah kitab suci yang diberikan Allah kepada Nabi Muhammad, maka itulah sebabnya dia mengikuti kata Al-Quran, baca Taurat dan Injil. Nah, pertanyaannya, Taurat dan Injil itu siapa yang pegang sekarang ini? Nah, logikanya seperti itu, itulah yang membuat dia murtad. Oke, kita lanjut dulu. Mudah diselamatinnya. Nah, tapi bukan istilahnya Islam itu nggak bagus, tidak. Cuman saya istilahnya analoginya saya mengambil, saya merenungkan itu karena gini, Bang. Kalau ajaran dari Tuhan yang benar itu adalah membawa kedamaian. Nah, kalau ajaran dari iblis itu adalah si penyesat, pasti membawa kerusuhan. Itu aja saya merenungkan itu. Mungkin Bang RK paham ya? Saya paham. Ya. Pasti kalau ajaran dari Tuhan itu pasti membawa kedamaian. Itu aja kita mengambil istilahnya merenungkan. Mengambil di situ. Kalau orang yang punya akal ya di situ aja sih. Saya jawab simpel aja, Bang RK. Bukan kamu yang memilih aku, tapi Oke, ini lagi pernyataan ini juga bagus ya. Karena dia katakan tadi ya, yang namanya perkataan yang gimana ya, ajaran yang benar itu, yang penuh kasih itu, yang selalu mengutamakan cinta kasih, bukan buat kekacauan atau kerusuhan, pelarangan ibadah atau apa, membongkar tempat ibadah, mengusir dan lain sebagainya lah. Itulah kira-kira maksud dari abang ini. Dan dari hal-hal itu atau fenomena-fenomena yang terjadi saat ini, mungkin banyak orang yang berpikir bahwa ternyata ajaran yang mereka jalani selama ini, karena melihat fenomena-fenomena seperti perusakan gereja, pelarangan orang ibadah dan lain sebagainya, itu orang akan berpikir, benar nggak sih ini ajaran Islam atau ajaran kasih atau seperti apa? Yuk, mari kita berpikir secara kritis, cerdas dan berlogika. Gunakan akal untuk berpikir seperti abang ini. Oke, kita lanjut. Tetapi akulah yang memilih kamu. Rancangan yang kuberikan kepada kamu bukanlah rancangan kecelakaan, melainkan rancangan yang indah dan damai sejahtera. Dan Yesus mengatakan, damai sejahtera kuberikan bagimu, damai sejahtera kutinggalkan bagimu. Luar biasa. Bagaimana saya kecintaan saya kepada Tuhan Yesus ini? Kenapa? Sampai anak saya kutinggalkan di pesantren, sampai istri saya diceraikan saya, orang tua saya dibenci gara-gara hanya memilih Tuhan Yesus. Tapi saya tidak pernah masalah. Saya tidak pernah sedih antara saya dibenci oleh keluarga. Tapi kenapa saya bahagia? Kenapa saya selalu bahagia walaupun dibenci dari keluarga? Karena keselamatan itu saya sudah pasti. Artinya, saya nanti ketika mati, atau kayak manapun saya mati, tapi di hari akhir nanti, pasti saya dibangkitkan dan diganti tubuh saya dari tubuh Tuhan Yesus Kristus. Itu aja, dari saya sangat percaya itu, Bang RK. Itu makanya saya bahagia. Walaupun hidup saya seperti ini, kebahagiaan saya itu aja, saya bisa hidup nanti. Oke, luar biasa. Iman jadi taruhan, percaya Kristus, maka korban keluarga. Ya mesti begitu. Iman itu lebih berharga daripada tubuh yang fana, daripada harta kekayaan. Kamu memiliki harta yang begitu banyak, kamu memiliki dunia ini, tetapi kalau kita tidak memiliki iman, mempunyai iman, maka itu hanyalah kesia-siaan, tidak ada gunanya. Firman Tuhan selalu mengatakan bahwa kita memiliki segala sesuatu, sekalipun kita memiliki dunia ini, kalau kita tidak punya iman, maka itu tidak ada gunanya. Dan abang ini, dia rela tinggalkan anaknya di pesantren lagi, malahan istrinya diceraikan. Tapi bukan dia yang ceraikan istrinya mungkin ya, tapi mungkin dari keluarganya. Orang tua istrinya tadi membenci dia, mungkin alasan itulah sehingga istrinya menceraikan dia. Oke, kita lanjut dulu. Di akhir. Amin.
Itu yang saya butuhkan. Ya, betul. Dan Yesus mengatakan dalam Yohanes 10 ayat 28, dan aku memberikan hidup yang kekal kepada kamu. Ya, dan setiap orang tidak akan bisa merebut itu dari tanganku. Ya, kita adalah milik Tuhan, bukan miliknya iblis. Kapanpun kita mati, kita pasti masuk surga. Sebab hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan bagi. Luar biasa. Kesaksian yang cukup biasa, luar biasa Muhammad. Memang kita tidak pas kita membahas iman orang lebih dalam. Ketika Abang Iksan sudah mengikut Kristus, yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru telah datang. Ya Bang, tapi aku selalu berterima kasih kepada Tuhan Yesus. Kenapa bisa dia menjamah awal, padahal saya, kalau dibilang saya orang baik tidak, tapi malah saya orang jahat. Tapi kenapa dipilih dia? Makanya saya kemarin waktu dibaptis Bang Erka, sekitar nggak sampai setahun lah, saya menangis itu karena kenapa saya seperti ini ya. Padahal saya di dalam keluarga udah seperti ini. Saya sering berkelahi kepada orang tua saya, mama saya sendiri Pak RK, tentang isi Alkitab dengan Al-Quran. Selalu disalahin oleh mama saya. Oh, kamu harus bertanya kepada Ustadz, mungkin kamu salah memahami. Jadi mungkin kalau saya bersaksi di tempat Pak RK ini panjang, kenapa saya keluar dari. Pokoknya intinya saya ambil di situ Pak RK, di surah ayat 3, waktu dikatakan di situ dialah yang awal dan akhir. Dari bahasa Arabnya ini ya, wal awalu wal akhiru wal batin ya, wal awalu saya lupa itu saya. Wal awalu wal akhiru wal batinu wal zahiru. Ya, jadi di situ saya waktu saya itu berdebat sama mama itu yang saya nggak habis mikir kalimat itu seperti itu gini Pak RK ya. Dialah yang awal, dan menunjukkan dia, bukan aku. Dia yang awal dan akhir, yang zahir, yang batin, yang mengetahui segala sesuatu. Nah, dijelaskan di ayat 4 itu Pak RK. Dialah yang menciptakan langit dan bumi di dalam masa itu. Jadi artinya ini yang menciptakan langit dan bumi ini yang awal dan akhir ini. Nah, namun kenapa saya mencari, tapi saya tidak pernah menemukan pada waktu itu ya. Siapa yang awal dan akhir? Nah, kenapa saya bisa menemukan siapa dia yang awal dan akhir ini? Karena di surah Al-Baqarah diperintahkan kepada Nabi junjungan saya, kalau kamu ragu-ragu bertanyalah kepada kitab sebelum kamu, yang mana kitab sebelum kamu, Taurat dan Injil. Nah, makanya saya baca pada waktu itu, saya menemukan pada waktu itu Pak RK, ya, di kitab Wahyu 22 ayat 13. Bahwa Tuhan Yesus sendiri yang menyatakan dengan tegas, dia menyatakan itu 3 kali dia jelaskan mereka, akulah yang awal dan akhir, akulah yang pertama dan kemudian akulah yang awal dan akhir. Nah, ketika saya membaca itu ya, akulah awal dan akhir, kenapa beraninya ini dia menyatakan akulah awal dan akhir? Artinya kalau dia yang awal dan akhir, berarti dialah Tuhan ini yang ditunjukkan ini. Nah, karena saya merinding pada waktu itu saya membacakan surat kitab Wahyu 22 ayat 13 ini, saya merinding pada waktu itu. Saya mencari tahu bagaimana ajaran Tuhan Yesus ini dalam keadaan saya kepercayaan saya lama ya waktu itu ya. Saya mencari ajaran apa sih Tuhan Yesus ini sehingga dia menyatakan seperti itu. Nah, ada sesuatu yang saya tidak pernah temukan di kepercayaan sama ajaran yang mulia Pak RK di surat Matius 5 ayat 44 dikatakan, kasihilah musuhmu dan berdoa kepada siapa yang menganiaya kamu. Nah, ini sangat mulia Pak RK. Kenapa saya mulia? Saya tidak pernah menemukan, bukan saya merendahkan dengan kepercayaan saya lama, enggak. Tapi saya memang tidak pernah menemukan ajaran seperti ini, yang mulia seperti ini. Bahwa kasihilah musuhmu, bagaimana kita mengasihi musuh kita. Sangat berat kalau menurut saya sebagai manusia. Nah, dari situ saya memutuskan bahwa Tuhan Yesus itulah Tuhan yang benar. Kenapa saya bilang Tuhan yang benar? Karena ajarannya ini sangat mulia. Yang menganiaya kamu, berdoalah. Waduh, ini sebagai saya manusia ya, bayarkan saya jujur aja. Kalau ada orang menganiaya saya, Pak. Ya, oke, kita baca dulu Matius 5 ayat 44. Tetapi aku berkata kepadamu, kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Ayat 45, karena dengan demikian kamu menjadi anak-anak Bapamu yang di surga, yang menerbitkan matahari bagi orang yang jahat dan orang yang baik, dan menurunkan hujan bagi orang yang benar dan orang yang tidak benar. Oke, mungkin ini alasannya. Karena memang dalam ayat ini, ya pada dasarnya Tuhan Yesus itu mengajarkan tentang ajaran kasih. Dan inilah kasih yang sesungguhnya. Tidak boleh balas dengan kejahatan dengan kejahatan. Balaslah kejahatan dengan kasih. Makanya di ayat lain dikatakan kalau ditampar pipi kirimu, berikan juga pipi kananmu. Artinya tidak boleh membalas.
Tidak boleh balas kejahatan dengan kejahatan. Oke, kita lanjut dulu. Pak RK, pasti saya membalas Pak RK, pasti saya membalas. Kenapa? Kemanusiaan saya ini. Nah, ajaran Tuhan ini sangat mulia Pak RK. Itu yang saya itu aja intinya Pak RK yang saya bacakan. Jadi pada waktu itu saya putuskanlah saya mencari gereja dan saya keluar dari keluarga saya. Saya bilang sama mama saya, "Ma, saya kepingin mandiri. Saya merantau, saya kepingin mandiri, bekerja sama orang." Tapi karena saya menutupi itu kepada keluarga saya ya. Karena mama saya takutnya dia berpikir kepada saya niat pada waktu itu niatnya mencari gereja bukan untuk mencari kerja sebetulnya, tapi untuk menutupi itu supaya mama saya jangan berkelahi dengan saya gitu. Oke. Jadi pada waktu itu ya puji Tuhan diterima oleh Pak Pendeta dan saya dibaptis sudah sama sekarang inilah saya bahagia sudah menjadi anak Tuhan Yesus, sudah selamat. Itu aja Pak RK. Oke, sudah diselamatkan. Tapi Oke. setelah Jadi dia bangga ya. setelah Oke, Tuhan. abang mendapatkan lahir baru ini, itu kan istilahnya kita lahir baru ya. Iya. Saya melihat salah satu ciri khas orang lahir baru itu adalah dia selalu berterima kasih dan mengucap syukur. Itu salah satu ciri khas orang yang lahir baru. Ya, Selain betul, daripada orang itu, ini juga. abang merasakan sesuatu yang berbeda nggak ketika menerima Yesus untuk pertama kali itu rasanya bagaimana? Takutkah atau rasa bagaimana ke orang tua saya nanti bagaimana? Abang rasanya bagaimana? Bagaimana saya menceritakan? Mungkin saya paham, tapi saya menjelaskan itu mungkin saya tidak bisa. Ini Pak RK ya, tapi saya merasakan perbedaan itu sesudah saya dibaptis. Walaupun memang sebelum itu sering saya baca-baca Alkitab itu, karena saya suka. Tapi saya tidak mengerti. Nah, perbedaan saya ini ketika saya sudah dibaptis ya, sekitar seminggu saya membaca Alkitab, dan gini Pak RK. Coba banyak kali cobaan sama aku ini ya, selalu ada, tapi bukan bersuara dia Pak RK ya, bukan bersuara. Karena pekerjaanku ini tempat lumayan istilahnya bagian mobil Pak RK. Kadang orang-orang di situ meninggalkan dompetnya atau HP-nya yang bagus-bagus lah. Tapi sesusah saya ini, kadang saya gini Pak RK ya, di dalam tubuh saya ini bilangnya ambil, tapi dalam ada seakan-akan ada ngomong sama saya, jangan diambil, itu salah. Nah, itu saya itu, tapi bukan bersuara dia Pak RK. Entah mana dia ini ya, ngomong dengan sama saya ini, jangan. Nah, saya melakukan itu. Nah, ketika saya melakukan sampai sekarang saya malah apa ya, istilahnya ada perbedaan lah Pak RK ya. Menegur saya dalam perbuatan. Ada suatu kemarin, ya sebelum itu saya ditunjuk aja muka saya ini Pak RK. Saya emosi. Nah, sesudah saya dibaptis ini sebagai anak Tuhan Yesus, ada kemarin itu orang, dibilangnya langsung marah-marah dia. Sana kau sana. Nah, saya merasa ini karena saya sering membaca firman Tuhan di dalam Alkitab. Saya bilang gini, ya udahlah sama dia lah itu, biar aja lah dia menang. Padahal kalau kemanusiaan saya tidak terima Pak RK. Saya tidak menerima itu. Emang kenapa saya tidak? Emangnya saya bilang dalam hati saya, emangnya siapa lu? Kok bisa ngomong seperti itu? Dia bilang sana-sana. Padahal kita tengok dia sama dengan seperti kita kan. Nah, karena saya anak Tuhan Yesus, sering firman-Nya Tuhan bahwa itu perbuatan yang tidak benar, nggak usah ngelawan, biar aja dia menang. Jadi oke, baik teman-teman dan saudara sekalian. Jadi perbedaan orang-orang yang mengenal Tuhan dan yang tidak mengenal Tuhan itu sangat kelihatan, ya, sangat-sangat ketahuan. Ketika orang yang mengenal Tuhan, pasti dia selalu sabar, tabah, dan ia selalu berdoa, mensyukur setiap apa yang dialami. Dia ketika mengalami tantangan, masalah, dia mensyukuri adanya kesalahan-kesalahan itu. Dia terus belajar memperbaiki diri, membenah diri, dan belajar supaya dia tidak melakukan contoh. Nah, kalau orang-orang yang tidak mengenal Tuhan, wah, ini pasti berbeda sekali. Yang terjadi arogansi. Justru itu yang terjadi kepada orang-orang yang tidak mengenal Tuhan. Oke, baik, kita lanjut dulu. Tapi demi keselamatan. Nah, itu makanya jadi sabar. Saya bisa menerima itu. Dia bilang mengucapkan itu sama saya. Itu perbedaannya. Sabar, saya penasarannya gini Bang. Saya penasarannya begini. Yang membuat abang ini, apakah ada penasaran ketika mau mengikuti Yesus sehingga, atau rasanya pertama kali ketika itu hanya tertarik karena membaca harus taat kepada kitab-kitab sebelumnya, yaitu Taurat, Zabur, dan Injil? Abang langsung tergerak hati untuk membaca Injil atau bagaimana? Nah, karena saya kan bahwa Al-Quran itu dalam keimanan saya lama ya. Karena Al-Quran itu bagi saya
sebagai petunjuk. Saya percaya sampai sekarang Al-Quran itu sebagai petunjuk. Nah, karena saya percaya bahwa Al-Quran sebagai petunjuk, makanya apapun yang diperintahkan di dalam Al-Quran itu, tapi tidak semua ya. Mungkin saya mengatakan, kalau saya mengatakan dengan benar, mungkin saya tidak bisa ngomong kan, karena kita di sini kan kemana ya, media sosial ini atau kita ini kadang dibilang kita menista. Nah, mungkin karena saya jujur Pak RK ya, saya percaya bahwa Al-Quran itu. Jangan ngomong. Ya, itu saya udah paham, jangan ngomong. Saya udah paham, jangan ngomong. Tapi gini aja, separuh saya percaya, separuh saya tidak. Nah, itu mungkin ada perintah yang apa itu mungkin apa yang masih membuat Anda bingung, pas harusnya begitu. Jadi gini, saya bingung mungkin dasarnya Pak RK ya. Ini kita kan kalau apapun yang kita baca di dalam Al-Quran itu di agama saya itu harus diawali dengan baca Bismillah. Mungkin begini Pak RK. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Jadi siratal mustaqim itu saya dulu waktu sholat itu saya selalu, tapi berpikir saya ini kata-kata mulia yang disampaikan kepada Allah ya. Nah, karena puji Tuhan ada terjemahan Pak RK saya membaca. Jadi waktu saya membaca ihdinas siratal mustaqim, ternyata tunjukkan kami jalan yang lurus. Nah, artinya kalau setiap Oke, nah ini yang sering kali juga dibahas oleh banyak para murtadin ya. Ketika mereka baca ayat-ayat ini tadi, ketika mereka baca ayat-ayat itu tadi ya, yang bilang tunjuklah kami jalan yang lurus, itu banyak sekali para murtadin itu yang ucapkan itu. Nah, kalau dilihat dalam Alkitab ya, jalan yang lurus itu ya Yesus itu. Lalu bagaimana menurut Anda? Salahkah? Atau bagaimana? Jadi teman-teman dan saudara sekalian, intinya yang dia sampaikan di sini adalah bahwa Al-Quran itulah yang menuntun dia bawa masuk ke dalam kekristenan untuk menemukan jalan yang lurus. Kira-kira seperti itulah. Ya, jadi ketika dia baca Al-Quran, ada ayat-ayat yang seperti yang dia sampaikan tadi untuk membaca Taurat dan Injil, maka dia baca Taurat dan Injil yang dipegang oleh orang Kristen. Kenapa? Karena Quran sendiri yang menyuruh dia, yang memerintahkan dia kalau dalam keraguan-raguan, kalau ragu maka ya itulah, bacalah Taurat dan Injil. Itulah sebabnya dia masuk Kristen. Ya, oke teman-teman, kita lanjut dulu. Setiap hari itu saya waktu itu saya jujur ini ya. Kenapa saya mengucapkan ihdinas siratal mustaqim setiap hari? Artinya kenapa kalau saya menyatakan bahwa tunjukkan kami jalan lurus, artinya saya ini apakah berada jalan yang belok kah atau yang berada di jalan yang lurus kah? Itu aja saya pahami kalimat itu. Nah, karena saya logika sih, setiap hari baca dan meminta tunjukilah jalan kami yang lurus setiap hari ya. Nggak tahu dalam sehari berapa kali, saya kurang tahu, dan saya itu nggak tahu, bahkan tidak mau tahu apapun itu urusannya mereka berapa kali minta jalan yang lurus ya, itu urusan mereka. Tapi ketika abang ini menyampaikan, kita tahu bahwa minta jalan yang lurus, terus dalam Injil ada jalan yang lurus. Siapa jalan yang lurus itu? Itulah Yesus Kristus. Mari kita dengarkan selanjutnya. Saya berpikir itu, saya mencari pada waktu itu siapa jalan yang lurus ini, kenapa saya minta terus setiap hari. Nah, ternyata di surah Al-Zukhruf itu Pak RK dikatakan di situ, ya pokoknya intinya di situ jalan yang lurus itu adalah Nabi Isa. Nah, di situ saya kritis. Nah, kenapa saya kritis? Sedangkan junjungan saya ikut adalah Nabi Muhammad SAW. Tapi saya tidak pernah membaca bahwa itu jalan yang lurus. Nah, itu saya bertentangan Pak RK. Bukan karena saya membaca Alkitab, tidak. Nah, namun kenapa saya memutuskan tadi, saya sudah bilang tadi kenapa saya memutuskan, karena Yesus mengatakan akulah awal dan akhir sesuai dengan penunjukan di surah Al-Ayat 3. Nah, di situ saya kritis, kenapa seperti ini? Nah,
Mungkin banyak Pak RK ya, mungkin kalau saya bukan hanya satu sebetulnya Pak RK, mungkin karena ini kita terbatas untuk di Indonesia ini. Betul. Itu mungkin paham Pak RK ya. Saya paham, saya merasakan sekali. Mungkin kalau saya sampaikan semua ini kita ini di Indonesia ini sedih, kita paling sedih. Kenapa? Kita menyampaikan kebenaran itu, mereka menyalahin kita, itu yang kita sedih di Indonesia ini. Ya, Padahal betul, kita betul, ngomong betul sekali. Ngomong lidah keseleo sedikit, wah masuk dalam penistaan agama ya. Ini yang terjadi di Indonesia saat ini. Maka abang ini berhati-hati sekali dia berucap, berkata-kata. Dia takut sekali. Ya wajar, karena apalagi dia masih baru, belum ini ya, masih dalam pembelajaran, masih dalam belajar untuk memahami terus iman Kristen. Jadi wajarlah dia takut, karena ya inilah kondisi yang terjadi di Indonesia saat ini. Keseleo lidah sedikit ya masuklah dalam undang-undang, dan yang terjadi berakhirnya dibui. Itulah yang terjadi di Indonesia ini. Oke, kita lanjut dulu. Berkata kita jujur, apa yang ada di dalam hati kita ini, itu yang kita sampaikan sebetulnya. Cuman itulah kita di Indonesia kan sedihnya. Betul. Nah, karena dikatakan di situ, ya mungkin satu intinya tadi udah saya sampaikan ya, bahwa jalan lurus. Nah, sedangkan Yesus akulah jalan kebenaran dan hidup. Nah, kalau kebenaran aja, kalau dia menyampaikan hanya akulah kebenaran, mungkin bisa aja berarti dia hanya sebagai jalan kebenaran. Nah, karena dia akulah hidup, artinya pasti kita berpikir logis, bahwa kalau kehidupan itu hanya kepada Allah, kehidupan yang memberi hidup itu hanya kepada Tuhan. Ya logis, masuk akal. Karena Yesus katakan bukan saja jalan, tetapi dia juga kehidupan, dia juga kebangkitan, dia hidup. Bukan saja kehidupan, dia pergi ke surga untuk menyediakan tempat bagi kita yang percaya kepadanya. Dan ini sangat logis kalau kita mengatakan Yesus adalah Tuhan. Oke, selesai di sini sebenarnya. Dan ya, dari teman-teman Muslim sebenarnya kalau pahami isi Alkitab itu, kalau mereka sungguh-sungguh belajar perdalam Alkitab itu, pasti mereka akan tinggalkan Islam. Dan itu sudah pasti. Kenapa? Karena jelas sekali ayat-ayat Alkitab itu menjelaskan dalam Yohanes 14 itu. Sudah sangat jelas. Oke, kita lanjut. Nah, ini Yesus menyatakan akulah pemberi hidup, akulah kehidupan. Nah, di situ aja kita kalau dengan akal kita, karena kita di Islam kan sebetulnya harus pakai akal. Nah, akal kita seperti itu. Nah, ada satu apa lagi Pak RK, bahwa kalau kami di kepercayaan saya lama itu ya, bahwa Tuhan itu tidak nampak tapi nyata. Dan nyatanya mungkin karena ada ciptaan inilah, ada segala ciptaan, mungkin itu mengetahui ya. Nah, kalau Pak RK bertanya kepada saya dalam posisi saya kepercayaan saya lama, jadi kapan kamu melihat Tuhanmu? Pasti saya bilang nanti di akhir-akhir. Pasti itu jawaban saya sebagai yang lama. Nah, ya. Namun kalau jawaban saya pasti saya melihat Tuhanku itu di akhir-akhir. Nah, ini ada suatu perkara di akhir-akhir ini nanti yang datang itu di akhir-akhir Nabi Isa. Kenapa dia datang? Untuk menghakimi. Nah, ini kan berkontradiksi sebetulnya Pak RK. Nah, kontras sekali. Tadi saya bilang aku baru bisa melihat Tuhanku di akhir-akhir. Nah, yang datang di akhir-akhir Nabi Isa. Kenapa dia datang? Untuk menghakimi. Nah, sedangkan yang berhak untuk menghakimi itu hanya. Ya betul, kalau dalam keyakinan Islam Nabi Isa akan datang untuk membunuh Dajjal ya, dan mematahkan salib, membunuh babi lah. Ya gitulah dalam Islam. Kalau dalam iman kekristenan, dia datang yang kedua kalinya untuk menghakimi dunia ini, ya, untuk menghakimi dunia ini. Oke, kita lanjut dulu. Hanya Allah. Nah ini makanya saya bilang Pak RK, mungkin kalau saya jujur, saya bongkar semua apa sementara Yesus mengatakan akulah hakim yang adil. Ya betul. Ya. Jadi ini sangat berkontradiksi sebetulnya, sangat ini ya. Karena baru kita melihat Tuhan di akhir-akhir. Nah, yang datang pada akhir-akhir ini saja, jadi kan bukan Allah. Nah, ini sebetulnya Pak RK, karena kita ini makanya ya, sebetulnya dibilang kepada ya. Islam itu ya. Sudah jelas. Ya. Itu harus berakal dulu baru beriman. Nah, ini sebetulnya. Nah, bagaimana kita berakal ini? Makanya saya bilang tadi Pak RK, mungkin kalau saya
Memang selalu di situ di surah Al-Ikhlas bahwa dikatakan ya, Allahu ahad, Allah sama dalam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Nah ini sebetulnya bukan menyatakan dengan beranak sebetulnya, tapi mereka mungkin saya tidak mau menjelaskan. Jangan. Ya. Nah, Saya tahu. ya. Nah, namun mungkin saya bilang ini sebetulnya Pak RK ini mengucapkan at-tahiyatul ya. At-tahiyatul mubarakatuh salawatu taibatu lillah assalamu alayka ayyuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Jadi waktu mengucapkan at-tahiyatul itu kan menunjukkan itu Pak RK. La ilaha pas mengatakan la ilaha illallah, pas illallah itu menunjukkan kiblat. Nah, kenapa menunjukkan kiblat? Karena dikatakan di situ, wahai Muhammad, aku diperintahkan untuk menyembah Tuhan di negeri Mekah. Nah, ini berhubungan dengan itu, tapi saya tidak mau menjelaskan. Mungkin Pak RK apa yang saya maksud. Saya tahu. Nah, karena itu saya memilih Tuhan Yesus bahwa Dialah Tuhan yang benar. Itu intinya. Oke, mantap. Saya suka kamu berhikmat. Ada hal yang harus kamu bicara, ada hal yang tidak bicara. Ya. Itu bagus. Intinya tadi menunjukkan ini arah kiblat, dan itu Muhammad diperintahkan untuk menyembah negeri Mekah, dan ini tadi ditunjukkan. Makanya saya Wah, ini bisa guncang iman setiap orang-orang Islam ini kalau dibongkar semua. Ini bahaya ini Bang, jangan diteruskan nanti masuk dalam undang-undang penistaan ini. Wah, ini sangat luar biasa, dan orang ini saya rasa orang yang mau belajar menggunakan akal dan logika sehingga ia sadar bahwa memang hanya di dalam kekristenan lah ada keselamatan. Ya teman-teman ya, oke, jadi ini ayo jangan takut murtad teman-teman yang masih tinggal dalam Islam, yuk murtad yuk. Itu sudah dibongkar semua tuh ayat-ayat per ayat tadi sudah dibongkar, dan Alkitab selalu menjawab. Al-Quran juga menyuruh kok. Kalau kamu masih dalam keraguan-raguan, maka belajarlah Taurat dan Injil. Bertanyalah kepada mereka yang pegang. Dan yang pegang Taurat dan Injil sekarang ini adalah orang-orang Kristen. Nah, kalau mereka bilang itu bukan itu Injil yang asli, ya aslinya yang mana? Kan begitu pertanyaannya. Oke lah teman-teman, sekian, kita lanjut dulu. PRK, kalau ada orang bisa diuji ini sekarang nih, walaupun saya ini hanya orang biasa saya ya, kalau saya diuji dikasih mobil, dikasih rumah mewah Pak RK, bukan saya pura-pura ini ya, atau bisa diuji kapan aja. Balik ke agama saya lama tidak mau Pak RK. Kenapa saya percaya kepada Tuhan Yesus. Itu hakikat kebebasan beragama. Yang balik lagi sudah temukan jalan keselamatan, jalan yang melalui sesuatu yang negatif, tetapi ini kembali pada hakikat kebebasan beragama, dan itu sudah diatur dalam ketentuan undang-undang. Harta dan kekayaan itu tidak membawa kita kepada keselamatan. Wajib memeluk agamanya masing-masing sesuai apa yang ia imani. Setelah membawa kita kepada keselamatan. Jadi ini sebetulnya saya menjelaskan ini karena saya istilahnya rem lah, kalau istilahnya Honda dia pakai saya rem. Sebetulnya kalau kita bukan di Indonesia ini, mungkin kita berbicara dengan apa yang kita alami atau apa yang kita tahu, istilahnya yang kita tahu itu pasti kita sampaikan. Nah, ini kenapa kita tidak semua? Karena kita mungkin paham ya kita di Indonesia bagaimana. Betul. Ya. Kita harus memahami. Jadi justru saya tahu saya bagaimana kepercayaan saya lama itu, makanya saya langsung pindah. Karena saya sudah tahu sebetulnya intinya itu yang mana sebetulnya sesembahannya. Mungkin paham ya? Saya paham. Oke. Terima kasih banyak sekali lah. Perlu bicara panjang lebar ya. Kebebasan kamu ya. Saya pun paham, makanya saya pun berdiri duduk di sini dan berbicara. Ya, tidak teman-teman Kristen ya harus memaklumi. Kita tidak selepas mereka yang di luar negeri. Iya, betul Pak. Kalau kita di sini kita ada batasan. Ya, ada yang harus kita bicara dan ada yang tidak harus kita bicara. Apalagi kita open cam ini Pak RK, apalagi kita open cam ini. Nah, betul. Itu makanya kita rem itu wajib ada rem. Kalau nggak ada rem, masuk jurang. Iya, kalau tidak ada rem juga, aduh. Iya. Open cam begini. Lidah keseleo malam ini subuh sudah ada panggilan, sudah digeruduk di depan rumah kayak anak Batak. Kayak anak Batak itu masih dalam diskusi, dia digeruduk pula oleh sekelompok orang. Ya itulah yang terjadi sekarang. Maka ya terima kasih banyak sekali lah abang ini sudah mengungkapkan fakta-fakta yang ada berdasarkan dalil ayat-ayat Al-Quran juga, dan ya dijawab tuntas oleh ayat-ayat Alkitab juga, ya seperti yang sudah sudah dibacakan sendiri tadi oleh
Abang Iksan ini. Jadi teman-teman dan saudara sekalian, kalau mau belajar itu ya belajarlah Alkitab. Kalau mau mencari keselamatan itu belajarlah Alkitab. Ya, supaya kamu tahu dan paham tentang keselamatan. Kalau kamu hanya mau mencari ya seperti debat, asal debat kayak ya seperti yang dilakukan Nandar yang mau mencari kesalahan, ya percuma. Kalau mau mencari kesalahan ya banyak ayat-ayat Alkitab yang menurut kalian itu salah, itu bertentangan ini dan itu banyak ya. Tetapi pertanyaannya, kalian baca ayat-ayat Alkitab itu cari kebenaran atau cari kesalahan Alkitab? Itu aja sebenarnya. Ya, oke teman-teman dan saudara sekalian, sekian dari saya. Kalau ada rem juga masih bahaya, Bang. Karena kalau hanya ada rem belakang tidak bisa. Kalau rem depan aja yang ada, kita rem itu bisa ban depan itu dia slap. Bisa jadi kita jatuh lagi. Jadi kalau bicara itu pelan-pelan, halus-halus. Jadi berhikmat, mutu hikmat. Ya makanya saya katakan kata teman-teman ya, sebelum saya bisa aja membuat sesuatu itu yang membuat kalian itu tertawa, puas, bisa aja. Tapi kalian harus mikir saya, bahaya juga saya, kehidupan saya. Karena saya cinta Indonesia, saya ingin ada di Indonesia. Ada batasan mana yang harus saya bicara, ada batasan yang mana saya harus tidak bicara. Pokoknya jangan seperti saudara kita Abel lah, anak Batak. Betul. Yang berapa bulan yang lalu ya. Hanya gara-gara, aduh. Ya. Padahal kalau kita lihat-lihat nggak ada menista sebetulnya, tapi itulah kita di Indonesia ini ya. Ya, harus hati-hati. Ya. Terima kasih banyak Pak Iksan atas kesaksiannya, begitu luar biasa. Oke, terima kasih. Salam kenal Pak Iksan, saya udah fallback. Tuhan Yesus memberkati banget ya. Ya. Terima kasih. Ya, saudara-saudara sekalian, dengan berakhirnya video ini, maka saya pun juga tidak akan memberikan pesan-pesan, tetapi hanya ada satu pesan saya, yaitu jangan jual imanmu hanya demi sesuatu, karena sesuatu itu belum tentu membawamu kepada keselamatan, tetapi di dalam Yesus Kristus sudah ada kepastian keselamatan. Itu saja, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.